Tenda di sini dua, katanya disamperin kuntilanak ke sini. Yang katanya orang-orang tinggalnya di sini. Terus kemudian pegawai kami yang tidur di sini itu sering, Ustaz, itu keran buka sendiri, terus ada yang nyuci piring sendiri gitu. Lebih dari jam 12 malam itu tendanya digoyang-goyang. Kalau lihat secara langsung tidak, tapi dari dalam itu kelihatan bayangan perempuan. Kemungkinan besar sini memang gerbang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya berada di Dalam Senior di Karanganyar, Solo, Jawa Tengah. Alhamdulillah saya bersama keluarga. Kebetulan ada mertua juga yang menemani kami. Diberi kesempatan oleh Pak Haji Ranto selaku owner dari Dalam Senior ini. Dan Masya Allah, kesan saya di villa ini sangat berkesan ya. Villanya enak, sejuk, pemandangan lawu juga. Kalau kita berpagi hari ini enak lah buat berjemur. Di sana ada tempat grounding juga, kalau mau main bola juga ada di sana, ada sepeda listrik, ada kolam renang untuk anak-anak, lengkap. Bahkan di sini juga ada kafenya, pesan kopi atau apa bisa juga. Jadi Dalam Senior ini saya rekomendasikan banget bagi teman-teman yang mungkin lagi tamasya ke Karanganyar, Solo, maka bisa mampir ke Dalam Senior ini. Yuk kita lihat suasana yang ada di sini. Malam hari ini adalah malam kedua kami menginap di Villa Dalam Senior. Dan ternyata ada keluhan dari beberapa orang, termasuk dari ownernya, bahwa kadang ada beberapa tamu yang nginap di villa itu yang diganggu. Bukan hanya tamu, tapi juga karyawannya juga sering diganggu. Nah, qadarullah semalam kami juga merasakan hal yang sama. Ya, hanya sekedar pelotekan dan main-main keran saja. Kalau saya malah nantangin sekalian, daripada tanggung cuma main keran, bikinin aku kopi sekalian daripada cuma main keran. Nah makanya itu kita mau langsung wawancara sama karyawan yang pernah ada pengalaman seperti itu. Saya juga pengen tahu bagaimana asal muasal gangguan-gangguan yang ada di tempat ini, sekaligus nanti mungkin kita akan meruqyah di tempat pusat gangguannya. Malam ini Alhamdulillah Masya Allah saya diberi kesempatan untuk bertemu dan berbincang langsung dengan Ustadz Ranto, owner dari Dalam Senior ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran atas fasilitasnya. Terima kasih banyak. Jamuannya dan lain-lain. Kalau nanti teman-teman ke Dalam Senior ini bukan hanya sekedar nginep, bukan hanya sekedar vacation, atau mungkin mencari hiburan tamasya bersama keluarga, tapi juga ketika kesini teman-teman juga sekaligus beramal soleh, membantu dakwahnya Ustadz Ranto untuk mengentaskan ketidaktahuan atau kebutaan agama dari para pemuda-pemudi kita. Karena mirisnya di luaran sana kadang ada yang nggak hafal rukun Islam aja nggak tahu loh. Ya, jangankan rukun wudhu, rukun Islam aja ditanyain pada bingung. Saya sudah ngecek Ustadz. Arti bismillah tidak tahu. Alhamdulillah tidak tahu. Jadi kita santri itu ketika masuk beberapa bulan di tempat kami itu kita suruh survei lapangan Ustaz, ke anak-anak SMP negeri atau swasta, SMA,
STM itu suruh bertanya artinya ini, nggak tahu Ustaz. Hampir 90% sudah tidak tahu artinya. Ya. Berarti apa ya, keprihatinan itu muncul dari situ awal mulanya, ya, dan akhirnya jadi ada yang apa namanya ini dalam senior ini, Ustaz ya. Ini berdiri tahun berapa, Ustaz? Dalam senior ini tahun berapa ya? 2022 kan, Ustaz. Oh, pasca Covid ya, pas Covid ya. Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Tempat selebar ini, Ustaz ya, seluas ini memang alhamdulillah ketika pembukaan dulu juga sudah kita ikhtiari, Ustaz. Kita khataman beberapa kali di sini, khataman Al-Quran sama teman-teman kita, saudara kita khataman di sini. Terus sholawat juga sangat sering di sini, sholawatan banyak. Tapi musim begitu ya ada sih makhluk-makhluk. Saya nggak tahu. Ada yang kemah dulu itu, ada yang kemah itu diganggu saat. Ya diganggu bagaimana, ada gimana penampakan, atau saya kurang jelas. Tapi pernah ada ya situ. Terus kemudian pegawai kami yang tidur di sini itu sering, Ustaz. Itu kalau tidur tuh malam ada yang mandi gitu. Tapi nggak ada orang. Terus dilihat nggak ada orang. Wih, dingin sekali di sini. Saya nyentuh airnya dan gigil. Jam 3 itu. Terus keran buka sendiri. Terus ada yang nyuci piring sendiri gitu. Terus di lantai 2 itu kadang kursinya itu ada yang kayak ada orang mindah gitu, Ustaz. Ya itu. Ya nanti ditanya sendiri kalau bukanya. Nanti ada beberapa orangnya, Ustaz ya. Ya. Nanti coba kita wawancarai langsung karyawan yang kebetulan ada Ustadz, mohon dicek. Masya Allah. Kalau yang sering nginep di sini siapa, Ustaz? Dari dai-dai mungkin nasional gitu. Dulu Ustadz Umar Mita. Ustadz Umar Mita. Ya pernah. Alhamdulillah juga pernah ke sini. Terus ada artis tuh siapa, Irfan Hakim juga pernah. Oh, Mas Irfan ya. Ya. Terus Ustadz Felixio itu juga pernah nginep sini. Ustadz Felix. Terus kalau yang di sini Dr. Labib itu, yang dari Syekh Labib, yang dari Yaman itu ya. Yaman, ya. Kan sahabat saya. Masya Allah. Syekh Labib pernah nginep di sini. Terus siapa lagi ya? Sudah itu mungkin yang saya ingat. Wah, yang pernah nginep di sini orang-orang luar biasa. Mestinya nih hantunya insecure. Sesuai namanya, senior. Iya, senior. Senior itu maksudnya orang-orang sepuh gitu atau gimana? Iya, dulu itu kan kita itu punya Ustadz, punya cita-cita. Jadi kebetulan punya orang tua. Orang tua itu kalau mau kita ajak main tuh bingung, main kemana ya bingung, Ustadz. Ke mall nggak pas. Ya, kalau ke tempat terlalu rame juga nggak pas. Misalnya ke apa ya, pemandian apa gerojokan kan juga terlalu crowded, Medan juga gitu. Jadi saya itu bikin dalam senior nih, tapi pakai Y saat senior gitu supaya beda dengan yang lain. Ya tujuan saya supaya orang tua itu kalau main itu sini nyaman gitu, Ustaz. Orang tua. Maka kebanyakan ya sini orang tua yang main. Gitu. Ya, matur nuwun sangat, Ustaz, atas ilmu dan wawasannya. Moga-moga ini bisa menambah semangat dakwah kami. Amin, amin. Dan bisa apa ya, menumbuhkan ide-ide baru buat menjayakan Islam dan Muslim. Amin ya Allah. Ya, makanya teman-teman kalau ke Karanganyar jangan lupa mampir ke dalam senior. Mesti jamin betah di sini. Terima kasih banyak, Ustaz ya. Sami-sami, Ustaz. Saya terima kasih banyak itu. Betul. Sekarang kita mau izin wawancara, Ustaz, sama karyawannya yang pernah diganggu. Sekaligus nanti kita mau keliling juga dan nyari titik pusat dari markas mereka. Ada atau enggak sih sebenarnya? Karena sebelum dibangun ini juga sawah nih, Ustaz. Sawah, ya. Ya. Yuk, bismillah. Ya, sekarang saya bersama Mas Abdul. Beliau adalah salah satu karyawan di dalam senior ini. Ya, Assalamualaikum Mas Abdul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam senior ini Mas jadi apa, Mas, posisinya? Oh ya. Kalau saya sendiri jadi penanggung jawab operasional. Oh, salah. Manajer. Ya.
Tadi saya dengar dari Ustadz Ranto, katanya di sini sering ada yang diganggu ya pengunjungnya. Ya, Kalau itu Mas pernah ngalami atau dikomplain sama pengunjung? oh ya. Dapat keluhan gitu mungkin? Ya, gini Pak Ustadz. Jadi waktu kita ada campground, waktu launching itu sempat beberapa ada yang kesini camp di Papyrus Land. Itu satu keluarga mendirikan satu tenda itu lebih dari jam 12 malam. Itu tendanya digoyang-goyang, terus yang bersangkutan bangun, ada kelihatan dari dalam tenda itu sesosok wanita. Nah, setelah itu pengunjungnya langsung geser sebelah barat, setelah paginya baru komplain ke kita. Itu Jadi, mereka nggak ngelihat sosoknya lah secara langsung? kalau lihat secara langsung tidak, tapi dari dalam itu kelihatan bayangan perempuan. Wah, ini menarik nih. Soalnya kalau sudah mewujud bayangan berarti dia sudah memadap. Kalau misal kita berani, itu kita tonjok, kena itu. Gitu. Luka. Iya, dia si jinnya itu kalau misalnya memang betul-betul jin, dia sudah memadat, masuk ke dimensi kita hajar, dianya kena sebenarnya. Oh, gitu. Bisa kelenger itu. Tapi takut ya? Ketakutan. Yang bersangkutan ketakutan. Wujudnya wanita yang seperti apa itu? Dari informasi dari yang bersangkutan itu pakai kayak baju apa ya Pak? Griwo-griwo gitu. Oh, baju kayak kebaya mantan atau apa itu, waktu putih orang luar gitu loh. Baju putih. Oh, gaun ya Pak. Kayak gaun. Gaun gitu. Ya. Cuma satu pengunjung aja atau ada beberapa yang lain? Kalau di campground itu sementara satu, tapi ya semoga sudah tidak ada lagi Pak Ustadz. Amin, insyaallah. Ada lagi pegawai kami itu yang dari Surabaya sekarang sudah resign, itu setiap jam 12 yang lebih yang bersangkutan sholat tahajud. Nah, itu di belakang kamar segitiga atau delakrom itu terlihat orang mundar-mandir, Ustaz. Orang mundar-mandir. Nah, setelah dia juga nggak takut sih, cuman diem aja terus cerita gitu. Selain itu yang tidur di mes juga kadang di atas itu kan lantai 2 itu kayak ada orang berjalan duduk. Yang sini, yang di situ tempat saya nginep itu ya. Di sini, resto ini. Oh, sini. Restonya ini. Bukan yang di sana. Bukan yang tadi interview sama Mas Fakir. Itu seninya. Kalau itu mendengar juga kalau pas tidur di sini. Oh, Mas juga pernah dengar? Nah, duduk gitu. Tapi kata teman-teman kucing, tapi kok setelah diam udah nggak ada suara lagi. Kalau kucing kan nggak mungkin kayak suara melapak kaki orang. Kalau kucing derap langkahnya pasti nggak sekeras manusia. Nah, itu. Ini kita lihat nih di sini ada kucing. Iya. Kan hewan sekecil itu kayaknya nggak bersuara deh. Iya. Maksudnya dia mungkin menimbulkan suara tapi nggak sampai sebesar itu derap langkah manusia gitu. Ya, itu jelas suaranya itu kayak orang pelayan, anak kecil pelayan itu apa? Lari. Nah, itu. Duduk. Dah. Ya. Makasih banyak nih Mas Abdul. Sama-sama. Kita mungkin mau wawancara sama yang sering diganggu lagi ya Mas ya? Ya, boleh. Mas siapa namanya? Fakih. Mas Fakih ya? Ya nanti kita langsung ke sana. Nah, kita mau ke atas, tempat yang kata Ustadz Ranto ada gangguan-gangguan. Jadi kita ke atas. Sama Mas yang mau kita wawancarai. Mas Sinten Mas? Mas Fatih. Maaf ganggu ya. Asli Karanganyar. Oh, Ngawi. Ya, sekarang saya bersama Mas Fatih. Sudah berapa lama di sini, Mas? Sudah 3 tahun. 3 tahun. Ya, 3 tahun.
Di dalam senior ini Mas jadi apa? Koki atau Enggak, saya waiters. waiter? Dulu santrinya Ustadz Ranto juga? Bukan, saya pondok di salah satu pondok di Madiun. Masya Di Allah. salah satu pondok. Jadi rata-rata yang di sini itu santri ya? Mayoritas santri, mayoritas pernah belajar aja. Masya Allah. Masya Allah. Kata Ustadz Ranto, dulu Mas pernah ada pengalaman diganggu juga? Kalau di sini dulu awal-awal masuk sering, terus kan dulu masih rame di mes. Sekarang udah pada pulang, tinggal saya sendiri, itu makin sering. Sampai sekarang masih sering tidur di sini? Kalau sekarang semenjak menikah udah pulang, udah pulang. jarang tidur di sini. Istri orang sini ya? Istri orang Karanganyar. Emang dulu apa yang sering kejadian Mas? Kalau paling sering itu orang jalan kaki masuk dari tangga turun, terus geret kursi, mau kayak orang mau duduk itu paling sering. Terus jendela ini kan biasanya 4 dibuka, cuma satu yang paling pojok itu sering buka itu sendiri. Sini kan rapet ya. Iya. Bahkan penjagaannya di depan juga ketat. Ya. Jadi kalau untuk orang, kalau mungkin kan saya kan nggak langsung pemikiran itu makhluk halus atau apa, nggak pemikiran. Mungkin langsung pikir itu hewan, kucing atau anjing, tapi makin lama kok suara hewan kenceng itu nggak mungkin kalau hewan. oh ada suaranya? Suara jalan kaki duduk kayak orang gitu, tapi kalau misalkan itu hewan kan nggak mungkin sekenceng orang pakai kalau atau kucing kan nggak mungkin segitunya ya. Ditampakin pernah nggak wujudnya kayak begitu? Kalau di sini belum pernah, kalau di sini ditampakin. Tapi dulu pernah yang paling bikin merinding pas di dapur itu jam 12 malam lewat, kayak ada orang motong-motong masak gitu. Tapi itu nggak ada orang. Tapi ada orang motong-motong gitu, kayak orang masak itu. Padahal Mas sendirian? Sendiri di sini. Udah nggak ada siapa-siapa? Nggak ada orang sama sekali. Wow. Itu paling bikin merinding. Ini tuh sering mati lampu nggak sih? Kalau malam sering mati lampu. Sering ya? Kalau musim hujan mati lampu. Kalau Mas, kalau lagi diganggu itu ada sensasi gatal di tubuh nggak? Nggak, cuma panas. Panas ya? Iya, panas. Dari dulu kalau misalkan ada apa, badan agak panas. Daerah mana Mas yang panas? Badan Semuanya? suhunya kayak naik. Padahal malam kadang kok gerah gitu. Padahal sini kan dingin banget ya? Iya, dingin banget. Nah, kalau dari tamu-tamu hotel nih, pernah ada yang diganggu? Kalau tamu dulu cuma bilang ke kami tim, tapi itu nggak tahu kan di belakang bisa nyewa tenda. Mereka bikin tenda di samping di lapangan, katanya ada kuntilanak nyamperin. Nah itu tapi nggak tahu, tapi cuma bilang ke kami, terus orangnya pulang biasanya. Oh, gitu. Nggak lanjut, tutup tenda langsung pulang. Trauma ya? Trauma, katanya didatengin tapi nggak tahu. Wujud gitu ya? Iya, wujud kuntilanak gitu. Kalau Mas pernah lihat wujud itu enggak? Kalau lihat belum pernah. Tapi katanya itu kan di belakang ada pohon kleng, ada pohon leci, cuma nggak berbuah, itu lepet. Katanya tinggal di situ. Di belakang sini ada pohon leci. Nanti kita ke sana, Pak. Monggo. Kalau di area sini? Kalau di sini sih belum pernah. Soalnya kalau malam udah jarang keluar. Saya di kamar, di mes tidur. Jarang keluar, jarang. Kalau mesnya Mas di mana sih? Di bawah. Di bawah ini? Iya, di bawah. Oh. Jadi pernah ada orang yang camping di sini dan yang ganggu itu Mbak Kunti. Iya, Mbak Kunti katanya orang yang camping gitu. Kalau suara anak-anak gitu pada lari-lari, anak-anak yang goib gitu ya? Kalau itu belum pernah dengar sih, belum pernah dengar. Tapi kalau kata orang yang bangun sini sama yang orang-orang sekitar sini lah, di kamar sana itu ada kamar 204. Di situ ada batu yang katanya nggak bisa dipindah sampai sekarang pas pembangunan ini. 204? Iya. Di bawah berapa? Itu ada tipe segitiga itu. Yang paling ujung itu katanya dulu tempatnya salah satu makhluk di situ. Jadi batunya nggak bisa dipindah pembangunan ini. Katanya orang gitu. Oh gitu? Iya. Soalnya ini kan dulu sawah semua. Yang paling sering ada gangguan tuh di sini, di atas apa bawah, Mas? Kalau sering di atas ini. Soalnya malam di sini udah sunyi, sepi, lampu mati. Paling sering diganggu.
Kayaknya kita mau langsung lihat-lihat, Bisa. nanti didampingi Mas Fatih ya. Iya, bisa. Karena Iya. saya nggak tahu tempat-tempatnya. Iya. Jadi kita langsung aja. Kita pakai alat seadanya, kita nggak pakai kamera pro, jadi kita pakai HP. Monggo, Mas. Monggo. Oh, sini tuh lapangan ya. Iya, lapangan. Jadi campingnya di sini, Ustaz. Ini lapangan. Iya. Jadi buat camping. Nah, yang dulu tenda di sini 2, katanya disamperin kuntilanak ke sini. Pohonnya mana? Ini pohon leci ini. Ini nggak pernah buah sama sekali, tapi Nggak pernah berbuah. nggak pernah berbuah. Yang katanya orang-orang tinggalnya di sini. أعوذ بوجه الله الكريم وكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وضرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ضرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى ما علمت منها وما لم أعلم من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر كل ذي شر لا أطيق شره ومن شر كل ذي شر ربي أنت آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين بسم الله الرحمن الرحيم من شر ما خلق شر ما يوصل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة له ما في السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم ولا يؤوده حفظهما 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 ولا يؤوده ولا يؤوده
Sana ya. Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Man ladhi yashfa'u ya'lamu ma bayna aydihim wa la yuhituna bi shay'in. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم 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 ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, prima mas. Tadi mas sempat mundur-mundur ngelihat sesuatu? Enggak, merinding aja. Merinding banget ya? Banget ya? Merinding, makanya mundur. Sekarang udah netral? Enggak.
Jadi bisa jadi ya wallahu alam bishawab. Sini tuh kalau saya lihat kita berdasarkan hadis saja ya. Kenapa kok daerah sini jadi kayak jadi markas? Kita lihat mereka kan seneng yang lembab-lembab tuh. Di sini tuh ada saluran air. Ini mata air ya Mas? Ini dari sungai. Dari sungai ya? Sungai. Sini Mas. Selokan bukan ini? Ini sungai dari sawah. Oh, ini dari sawah. Ini dari sawah. Sengalir ke sini ya. Ya, jadi sering kita jumpai gangguan-gangguan yang sampai menjamah dimensi kita itu seringnya markas mereka itu ada di entah sumur, entah kayak mata air, entah kayak apa ini tempat-tempat yang lembab kayak begini. Ya, mereka senang tinggal di area seperti ini ya karena memang mereka kan makhluk yang apa ya bisa jadi penghantar listrik gitu. Jadi ketika mereka nyari tempat, seringnya nyari tempat-tempat yang lembab. Kayak iblis contohnya dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Bukhari kan dia membangun singgasananya ada di atas air. Setan tiap malam juga ada di hidung kita yang lembab gitu kan. Dan banyak lagi lah. Termasuk hadis riwayat Imam Ahmad, Tirmidzi ya yang menyuruh kita itu untuk menutup geriba-geriba air ketika waktu maghrib. Ya karena mereka nyari tempat di situ. Kalau sekedar kolam malah nggak masalah, tapi kalau yang kayak begini-gini nih, rawan. Kalau kolam kan indah ya, terawat. Kalau kayak gini kan nggak terawat. Sumur-sumur itu biasanya kan, apalagi sumur tua gitu, itu bisa kita ikhtiari di situ. Nah, kemungkinan besar sini memang gerbangnya pohon ini. Ya qadarullah yang dipilih ini pohon ini apa? Pohon leci. Pohon leci ya Mas. Ya. Dan nggak berbuah sama sekali. Nggak berbuah sama sekali. Nah, waktu saya ikut daurahnya Syekh Abdul Barra Usamah bin Yasin Al-Ma'ani, seorang peruqyah dari Yordania, beliau mengatakan itu, bahkan dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan bahwa salah satu pohon yang memang dihuni sama mereka, entah itu ada lemparan sihir atau yang lainnya, itu pohonnya sering layu atau tidak berbuah. Itu sih pendapat beliau, tidak ada dalil yang secara spesifik mengatakan seperti itu. Ya kalau ruqyah dari segi eksperimen para ulama itu masih tetap bisa diterima saja sih. Ya. Kalau Mas di sini masih merinding nggak? Tetap merinding kadang. Udah aman? Udah aman. Ya. Belum selesai nih. Masih ada yang jadi pusaran utamanya di batu yang di bawah itu ya. Sekarang kita mau kemana lagi Mas? Ke bawah, ke tempat batu yang dulu belum bisa dipindah. Nah, tadi kata security memang benar ya. Iya. Yang dikatakan ternyata memang yang sering nakal itu suka menjelma menjadi wujud perempuan. Iya. Sampai tendanya itu digoyang. Goyang-goyang gitu. Iya. Nakal. Iseng. Ya, jin itu boleh tinggal di mana aja boleh, tapi kalau nggak udah ganggu manusia itu lah kriminal. Ini ke batu ya? Ya. Kata orang-orang di sini, ini dulu ada batunya di bawah, belum dipindah, belum bisa dipindah. Oh ini? Ya, terus dibikin ini. Dulu di bawah sini katanya ada batu yang belum bisa dipindah. Entah itu karena terlalu besar atau memang tidak bisa dipindah. Ya. Bukan ini batunya? Bukan. Ini sawah ya Mas? Ini orang. Tanah nggak kepakai, dulunya ada kandang sapi, cuma udah kosong. Jadi karena bawahnya ada batu makanya dibangun seperti ini. Batunya nggak bisa dipindah. Emang besar Mas batunya? Kalau itu kurang tahu. Dulu kata yang bikin sini.
Di sini kan Karanganyar tuh dingin ya, tapi saya sumuk di sini. Gerah. Kenapa gerah? Ya secara ilmiah ya karena kita habis jalan-jalan itu. Kalau secara logis ya Mas ya, daripada kita tersugesti sama hal-hal yang kayak begitu. Ya kan dari tadi kita jalan-jalan, kita ngerukyah ya, kita pergi ke tempat ini. Ini ya pokoknya. Ya. Oh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Aman saya rasa. Jadi di sini insya Allah nggak ganggu. Nggak merinding kan di sini? Nggak. Apa ya? Man. Anget. Anget nyaman atau panas? Anget, badan anget. Nyaman ya? Nyaman. Ya udah. Nggak apa-apa insya Allah. Ya karena sudah dibangun malah saya rasa ini estetik dan rumor yang katanya di sini ganggu malah justru enggak, sebenarnya malah yang ganggu-ganggu yang di depan itu yang nakal itu. Yang di pohon, Ustaz. Tapi itu udah, semoga kedepannya udah nggak ada lagi yang iseng. Amin, insya Allah. Ini kita follow up aja. Kalau di sini malah mungkin ada suatu hal yang mereka itu akhirnya nggak mau dipindah. Nggak bisa dihancurin itu batu ya. Entah karena mungkin ya Allah a'lam bishawab, tempatnya jin-jin muslim, mereka kepengen ikut andil dalam dakwahnya Ustadz Ranto,
karena cinta sama beliau ya bisa jadi ya. Toh juga ketika adanya batu ini kan nggak mengganggu juga, nggak terlalu mengganggu. Ya, ala kulli hal aman insyaallah. Ya alhamdulillah, tadi kita sudah lihat di titik-titik mana aja yang ada gangguannya, dan sesuai dugaan saya ternyata memang pusat gangguan itu ada di atas. Tapi insya Allah sudah berakhir lah. Kita yakin, kita optimis, kita husnuzon pada Allah. Setan-setan fasik itu udah nggak ganggu lagi. Dan sebenarnya kita juga nggak perlu menyalahkan setan 100%. Setan nggak perlu disalahin, memang udah salah. Setan nggak perlu dilaknat, juga sudah terlaknat. Sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa kok kita diganggu gitu? Kenapa kita diganggu? Nah, di malam yang kedua ini nanti coba saya mau ngecek apakah dia masih bikin ulah atau enggak. Kadang-kadang mereka ya cuma sekedar iseng. Ketika mereka iseng kemudian kita paranoid, latah, nanti mereka akan menambah keisengan-keisengannya lagi. Tapi kalau kita cuek, kita memohon perlindungan pada Allah, insya Allah ya sudah sebatas itu aja gangguannya. Maka kita nggak perlu takut sama gangguan-gangguan hantu, gangguan-gangguan jin, setan gitu ya. Kita punya senjata yang diwariskan Rasulullah SAW, dan senjata itu nggak akan pernah bisa ditembus oleh mereka. Apa itu? Quran dan doa-doa yang ada di dalam sunnah Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat ya. Semoga tempat ini makin barokah, makin jaya untuk kejayaan dakwah Islam di wilayah Solo Raya ini. Saksikan terus segmen Jelajah Misteri di episode berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.